Cerita rakyat dari Belitung berjudul Putri Sedaru Putih. Pada zaman dahulu kala, di salah satu desa di Bengkulu, hiduplah 7 anak yatim piatu. 6 anak diantaranya adalah laki-laki. Kemudian satunya lagi adalah perempuan yang bernama Putri Sedaru Putih. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sebagai petani di sawah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Putri Sedaru Putih diperlakukan istimewa oleh semua saudaranya karena merupakan perempuan sendiri di dalam keluarga. Sesuai dengan namanya, Putri Sedaru Putih yang benar sebagai putri di rumah yang sederhana. Pada suatu malam yang sunyi, si putri yang sedang tertidur nyenyak itu bermimpi. Di dalam mimpinya, Putri didatangi oleh seorang kakek yang berkata, "Kau harus mempersiapkan dirimu, nak, karena ajalmu sudah dekat." Mendengar hal itu, Putri sangat kaget. "Jika kau meninggal dunia nanti, dari makammu akan tumbuh sebuah pohon yang berguna untuk banyak orang." Setelah melanjutkan kalimatnya, sang kakek menghilang, dan sang putri pun bangun dari tidurnya. Ia tampak kebingungan dengan pakaian yang dikenakan basah oleh keringat. Mengapa mimpiku sangat aneh? Meskipun itu hanya sebuah mimpi, namun di dalam benak Putri Sedaru Putih, ia mempercayainya. Yang membuat setiap hari sang putri menjadi gelisah. Semenjak mimpi itu terjadi, ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Lantas, bagaimana dengan saudara-saudaraku? Sangat menyeramkan jika dibayangkan. Hari demi hari berlalu. Tubuh sang putri semakin kurus. Matanya sayu dan wajahnya tampak pucat. Ia terus merasa gelisah memikirkan mimpinya itu. Bahkan ia tak makan sepanjang hari dan kesulitan untuk tidur. Bagaimana jika itu terjadi? Semua saudara sang putri pun mengetahui perubahan sang Putri Sedaru Putih. "Apa yang terjadi padamu, saudaraku?" "Iya, kesehatanmu menurun. Apakah ada sesuatu yang kau inginkan, namun kami tidak bisa memenuhi?" Tadinya, Putri Sedaru Putih enggan menceritakan mimpinya kepada para saudaranya. "Katakan saja pada kami, Dik." Namun saat melihat wajah kakak-kakaknya yang penuh kekhawatiran, ia pun semakin kepikiran. Sebenarnya, sudah lama aku merasakan ini semenjak aku bermimpi. Akhirnya, Putri Sedaru Putih pun memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Setelah selesai bercerita, semua kakak Putri Sedaru Putih tidak mempercayainya. "Sebaiknya kau lupakan saja mimpimu, Dik." "Benar, mimpi kan hanya bunga tidur saja." "Benar apa yang dikatakan seluruh saudaramu, Dik." Putri Sedaru Putih pun mengangguk, menuruti kakak-kakaknya. Mungkin benar yang dikatakan kakak-kakakku. Itu hanya bunga tidur saja. Setelah menceritakan mimpinya, sang Putri Sedaru Putih menjalani hari-harinya seperti sedia kala. Tidak ada rasa gelisah yang menghantui dirinya lagi. Ia menjadi mudah untuk tidur, mampu beraktivitas dan makan dengan lahap. Ia kini kembali bersinar. Seluruh kakak laki-lakinya pun senang karena adik bungsunya kembali ceria. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Sedaru Putih belum juga terbangun dari tidurnya, padahal matahari sudah menyapa. Akhirnya sang kakak tertua membangunkan Putri Sedaru Putih di dalam kamarnya. "Dik, bangun, sudah siang. Kakak juga mau pamit mau pergi ke sawah." Namun, Putri Sedaru Putih tak kunjung membuka mata. "Dik, Putri Sedaru Putih, bangunlah." Sang kakak mulai curiga karena Putri Sedaru Putih tidak biasanya susah untuk dibangunkan. Ia mengguncang tubuh adiknya beberapa kali. "Dik, jangan kau bercanda, bangunlah." Segala cara sudah dilakukan, namun Putri Sedaru Putih tak kunjung bangun. Ia pun memanggil saudaranya yang lain. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa Putri Sedaru Putih telah meninggal dunia di dalam tidurnya. "Putri, Putri." Seluruh kakak Putri Sedaru Putih menangis haru.
Kenapa kau meninggalkan kami begitu cepat? Mereka semua harus menerima kenyataan. Akhirnya, Putri Sedaro Putih dimakamkan di halaman belakang rumahnya. Kita makamkan di sini saja. Seluruh saudara sang putri sangat terpukul akibat kepergian sang adik. Mereka tidak menyangka bahwa mimpi adiknya menjadi kenyataan. Setiap hari, semua saudara Putri Sedaro Putih bergantian membersihkan makam dan menaburkan bunga yang wangi. Hingga pada suatu hari, salah satu saudara melihat ada sebuah pohon yang tumbuh di pusara adiknya. Makam Putri Sedaro Putih ditumbuhi sebuah pohon kecil, Kak. Benarkah? Waktu berlalu begitu cepat. Pohon itu semakin tumbuh besar. Saudara tertua pun memberikan nama kepada pohon tersebut. Kita namai pohon ini dengan pohon Sedaro Putih. Kemudian, 5 tahun berlalu. Pohon Sedaro Putih telah berbuah. Pohon itu berbuah warna merah, sehingga membuat banyak tupai yang datang untuk menggigitnya. Akibatnya, banyak tangkai buah yang terlepas. Saat itu, tanpa sengaja kakak tertua melihat sebuah cairan keluar dari batang pohon bekas tangkai yang terlepas. Cairan tersebut berwarna kuning dan dijilati oleh tupai. Cairan apa itu? Warnanya kuning dan tampaknya tupai itu menyukainya. Karena penasaran, sang kakak pun mencolek cairan tersebut, kemudian mencicipinya. Rasanya manis sekali. Dengan segera ia mengajak saudara yang lain untuk mengetahui hal tersebut. Cobalah, rasanya manis. Benar, manis sekali. Bahkan lebih manis dari madu dan gula. Karena ketagihan, akhirnya mereka mengambil sebilah bambu untuk menampung cairan tersebut. Sebaiknya kita tampung saja cairan ini. Cairan kuning yang keluar dari pohon Sedaro Putih itu terkenal hingga ke pelosok desa. Warga beramai-ramai mendatanginya dan meminta cairan tersebut. Para warga menggunakan cairan tersebut untuk memasak agar masakannya lebih tahan lama. Pohon Sedaro Putih tersebut terkenal dengan nama pohon enau. Dan cairan kuning tersebut adalah bahan utama pembuat gula merah.